97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Polri bisa menjaga stabilitas keamanan di semua tahapan Pilkada dan Pemilu 2024. Terkait hal itu kita akan berbincang dalam dialog Hai Balikenken seputar topik antisipasi pelanggaran hukum di wilayah Polsek Sukesade jelang Pemilu 2024. Telah hadir dua narasumber di studio. Bapak Ibtu I Ketut Darmike SH, ini sebagai Kanit Bimas Polsek Sukesade. Selamat pagi, Komandan. Sehat selalu. Selamat pagi, Bu Lirin. Iya. Selamat pagi pemirsa radio RRI dimanapun berada. Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Waduh, ini sebenarnya wajah lama tapi jumpa lagi gitu ya, Pak Darmike ya. Iya, betul ya. Sudah berapa tahun ya Pak nggak jumpa ya? Tapi akhirnya dipertemukan kembali. Iya, betul. Bu, ini yang saya baru menjabat jadi Kanit Bimas baru 2 bulan. Baru 2 bulan ya. Sebelumnya saya menjabat di Kanit Laka Polres Buleleng. Oke, biasanya sering ketemu di bagian lalu lintas, Pak ya. Betul. Wajahnya tidak asing lagi ya Pak Darmike. Terima kasih telah hadir di Studio Pro 1. Dan di samping Pak Darmike kita juga bersama Bapak Ibtu Kade Robin Yohana SH, ini sebagai Kanit Reskrim Polsek Sukesade. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Mbak Ayu. Ya. Salam pagi, salam luar biasa, salam sehat, salam bahagia. Juga salam pagi kepada pendengar pemirsa Radio RRI Singaraja. Ya, tetap semangat Pak ya. Tetap semangat. Karena ini bulan kemerdekaan ya. Siap, bulan kemerdekaan. Oke. Bagaimana nuansa HUT RI di wilayah Polsek Sukesade, Pak Kanit? Baik, Mbak Ayu, kemarin kita di wilayah Polsek Sukesade, jadi kegiatan berpusat di Kecamatan Sukesade. Jadi berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan Hari Proklamasi. Salah satunya lari ya Pak Kanit Bimas Pak ya. Betul. Lomba lari. Lomba lari. Wih, semangat sekali, luar biasa peran serta masyarakat menjelang ulang tahun HUT Proklamasi kita. Juga rangkaian kegiatan upacara bendera maupun penurunan upacara bendera di wilayah Kecamatan Sukesade yang luar biasa peran serta masyarakat dalam bersama-sama mengikuti rangkaian upacara HUT Proklamasi yang ke-78 Republik Indonesia. Iya, dan tugas dari Polsek Sukesade ini selalu siap siaga begitu ya. Iya. Sebagai tonggak ataupun pelayanan publik kepada masyarakat. Ini juga di tahun mendatang ya Pak Kanit ataupun Pak Kanit Bimas ya, terkait antisipasi pelanggaran hukum begitu di wilayah Polsek Sukesade ini jelang Pemilu 2024. Karena Polri juga menjaga stabilitas keamanan itu di semua tahapan Pilkada dan Pemilu 2024. Melindungi begitu ya, dan memberikan keamanan kepada semua stakeholder, yaitu penyelenggara, peserta dan masyarakat, serta membantu kelancaran dan mengamankan distribusi logistik pemilu juga ya. Ini khususnya di daerah-daerah terpencil dan sulit diakses biasanya ya untuk pengamanan logistiknya. Lalu bagaimana ini peran Polri, Pak Kanit ataupun Pak Kanit Bimas, Pak Kanit Reskrim dan Pak Kanit Bimas terkait untuk pengamanan jelang pemilu di tahun mendatang nanti? Baik, terima kasih. Kami informasikan bahwa tahun depan ya pemilu sudah dekat, pemilihan umum sudah dekat, bahwa kita akan menghadapi 2 pesta demokrasi yang sangat besar. Yang pertama mungkin akan dilaksanakan pemilihan umum, yaitu memilih presiden dan wakil presiden, termasuk pemilihan anggota legislatif yang mungkin akan dilaksanakan bulan Februari tahun 2024. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemilihan
kepala daerah yang mungkin akan dilaksanakan bulan November 2024 juga. Nah, kami memohon kepada seluruh Polri, khususnya memohon kepada masyarakat, warga masyarakat, tidak bukan saja itu merupakan tanggung jawab Polri saja, semua warga masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, dan termasuk yang lainnya mempunyai andil, punya tanggung jawab yang besar untuk mengamankan bagaimana agar pemilihan ini betul-betul dilaksanakan dengan lancar, damai, dan tidak ada permasalahan sekecil apapun terkait pemilihan umum ini. Oke, berarti ini bisa dikatakan harus selalu bersinergi dengan masyarakat, Pak ya? Betul harus bersinergi dengan masyarakat. Oke, ya. Sampai saat ini mungkin ada program-program khusus ya, Pak, dari Polri sendiri, khususnya dari Polsek Sukesade terkait dengan mungkin sosialisasi tentang kepemiluan di tahun mendatang ini. Baik, betul. Terima kasih, Mbak Yu. Program-program ke depan yang sekarang sudah tahapan pemilu sudah dimulai, program-program yang sudah dilaksanakan oleh Polsek Sukesade sesuai dengan program prioritas Kapolri, yaitu polisi harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami dari Polsek Sukesade telah mempunyai wilayah hukum atau desa sebanyak 14 desa, membawai 14 desa dan 1 kelurahan, kemudian ada mungkin 71 Banjar. Ini masing-masing desa kami Kanit Bimas beserta Babin, termasuk polisi Banjar yang sudah dikukuhkan kemarin, yang berjumlah 71 orang yang ada di Polsek Sukesade ini melaksanakan kegiatan-kegiatan edukasi, ya, kegiatan sosialisasi, himbauan kepada masyarakat terkait masalah pemilu ini. Kita betul-betul bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada masyarakat, mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga pemilihan umum ini yang betul-betul berjalan dengan lancar, damai, dan sukses. Iya, itu teknisnya seperti apa Bapak Polisi Banjar ini? Apakah sambang langsung ke masing-masing rumah penduduk atau bagaimana? Ya, betul. Terima kasih. Untuk Babin Kamtimas yang berjumlah 15 orang yang ada di Polsek Sukesade itu dibantu oleh yang namanya Polisi Banjar yang berjumlah 71. Mungkin tugasnya sama, ya. Polisi Banjar ini adalah membantu tugas-tugas Babin untuk melaksanakan deteksi, Pak. Untuk melaksanakan deteksi suatu permasalahan sekecil apapun agar tidak terjadi atau muncul masalah yang lebih besar. Ya, itu yang pertama. Babin ini akan melaksanakan patroli presisi namanya, Bu. Akan sambang langsung terjun ke masyarakat, memberikan imbauan terkait masalah Kamtibmas, termasuk Polisi Banjar tersebut. Oke. Patroli presisi namanya, ya, betul, Pak ya. Betul. Oke. Itu berarti secara rutin ya patrolinya, Ya, Pak. betul. Yang dilaksanakan karena Babin ini kan langsung melekat, Bu. Melekat dengan ke masyarakat, termasuk Polisi Banjar ini. Ya, bersyukur kalau Polisi Banjar ini akan selalu menyentuh ya mungkin yang di wilayahnya masing-masing, yang di tingkat Banjar. Oke. Ya, lalu bagaimana dengan peran sentra Gakumdu begitu Pak ya? Ini kan Gakumdu itu penegakan hukum terpadu ya. Ini apakah berperan juga nanti ketika dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pada pemilu? Betul, kalau masalah kami di unit Bimas, kita punya Babin, punya Polisi Banjar. Apabila terjadi suatu permasalahan di desa atau di Banjar, ini adalah peran daripada Babin. Kemudian ada istilahnya si pandu beradab, ya, yang ini akan berperan, masing-masing berperan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan istilahnya dengan yang namanya dengan problem solving, ya, gitu. Oke, ya. Dan peran Gakumdu ini sejauh mana Bapak dalam menangani perkara tindak pidana pemilu nanti? Ya, Pak Kanit Reskrim mungkin bisa menjawab.
Baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi dalam rangkaian pemilihan umum pasti ada permasalahan berkaitan dengan pelanggaran maupun tindak pidana pemilu. Dalam hal ini Polsek Sukesade merupakan bagian dari Sentral Gakumdu namanya Bu Ayu. Nah, jadi Sentral Gakumdu itu adalah penegakan hukum terpadu yang isinya yaitu dari Bawaslu, dari Kejaksaan dan Kepolisian. Nah, dalam hal ini kita di masing-masing polsek dalam penanganannya kita limpahkan ke Sentra Gakumdu yang berada di kantor Polres Buleleng. Di setiap pelanggaran kita berkoordinasi kepada Sentra Gakumdu tersebut. Demikian Bu Ayu. Oke, berdasarkan ini evaluasi Pak ya, berdasarkan pemilu 5 tahun lalu begitu di wilayah hukum Polsek Sukesade, apakah teridentifikasi daerah-daerah yang rawan konflik? Bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi ini mohon izin juga di saya ini di Polsek Sukesade dari Maret 2024 sampai sekarang baru 5 bulan. Tetapi tetap kita menggali informasi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang pemilu nanti Februari 2024. Jadi beberapa informasi kita terima. Jadi situasi di wilayah Kecamatan Polsek Sukesade sampai saat ini relawan aman terkendali. Jadi tidak ada riak-riak yang besar terkait pelanggaran tindak pidana pemilu. Demikian Bu Ayu. Oke, tapi sampai ada nggak teridentifikasi begitu Pak daerahnya yang rawan konflik? Saat ini kami belum menemukan ada indikasi daerah yang rawan di wilayah Kecamatan Sukesade. Baik. Oke. Mungkin selain konflik ya Pak ya, daerah yang rawan terjadi di wilayah hukum Polsek Sukesade apa Bapak? Kalau untuk permasalahan pemilu saya kira paling ya namanya relawan ya, masing-masing relawan tim sukses ya, artinya tidak begitu besar lah. Biasa kan begitu Bu Ayu ya, setiap masyarakat mendukung calonnya. Dalam hal ini pemilihan legislatif ya, anggota dewan kabupaten atau provinsi, biasanya begitu. Demikian. Oke. Ya, tapi sampai saat ini di tahun 2023 yang namanya peristiwa menonjol baik itu kriminalitas dan yang lainnya sudah bisa terdeteksi Pak ya? Ya, teridentifikasi. Masih dalam aman-aman saja sih. Masih aman-aman saja. Menonjol yang benar-benar perlu penanganan yang benar-benar intensif itu masih bisa kita kendalikan situasinya. Demikian Bu Ayu. Ya, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan Pak Darmike? Ya, mungkin terkait masalah pemilu, apa yang menjadi tugas kami selaku Kanit Bimas, kita bekerjasama dengan pihak Babin termasuk Polisi Banjar yang ditekankan kepada masyarakat menjelang pemilu. Yang pertama yang kita harus antisipasi masalah penyebaran berita bohong atau hoax. Itu yang paling utama ya, karena kita mendapatkan informasi kan kita melihat media sosial ya Bu ya. Media sosial itu merupakan salah satu cara untuk menyebarkan berbagai macam informasi, mungkin benar, mungkin salah, mungkin ada bohongnya atau mungkin ada jujurnya. Nah, terkait masalah penyebaran informasi tersebut, Polri selalu mengambil antisipasi. Kemudian dampak dari penyebaran berita bohong itu seperti apa? Yang jelas-jelas atau berita bohong itu akan berdampak sangat sekali, yang mengakibatkan perpecahan di antar warga di Kecamatan Sukesade ini. Tentu yang paling kita kedepankan lebih baik itu melakukan yang pertama adalah kegiatan preventif Bu. Preventif yaitu pencegahan. Untuk melakukan pencegahan itu kita lebih mengedepankan edukasi ya, yang namanya upaya-upaya apa yang disebut dengan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat begitu. Nah, ada dua cara yang kami lakukan yang sudah, yaitu yang pertama kegiatan preemptif dan kegiatan persuasif, bentuk yaitu mengedukasi masyarakat agar tidak mudah percaya dengan kabar yang beredar di media sosial.
kemudian saat mendapatkan informasi tersebut di media sosial tersebut, masyarakat harus perlu mencermati sumber atau sumber penggugah maupun yang menyebarkan. Itu yang perlu yang kami informasikan selalu kepada warga melalui dari kami melalui Babin maupun Polisi Banjar yang ada di Polsek Sukosade. Iya, ini tentunya peran dari Polsek Sukosade berusaha maksimal begitu ya untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait kepemiluan ini ya di tahun mendatang. Mungkin punya target ya Pak dari peran Polri sendiri khususnya Polsek Sukosade di tahun mendatang ini. Ya, target tentu kita punya target bagaimana pemilu ini betul-betul berjalan dengan lancar, aman, damai begitu. Pimpinan kita juga mengharapkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini, yaitu ada yang namanya Jumat Curhat, melalui ada kegiatan Minggu Kasih, Jumat Curhat, Minggu Kasih, oke. Minggu Kasih itu dilaksanakan setiap hari Minggu, di Minggu, kemudian Jumat Curhat itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Mungkin bisa saja hari yang lain untuk menyerap aspirasi masyarakat, Pak. Bu, itu perlu menurut kami masukan-masukan dari masyarakat sangat penting untuk perbaikan Polri untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Ya, selama ini apa saja masukan-masukan Bapak dari masyarakat baik itu di Jumat Curhat ataupun di Minggu Kasih? Ini tentu saja untuk tanggung jawab Polri ya ke depannya. Iya, betul. Untuk masukan-masukan dari masyarakat saat dilaksanakan Jumat Curhat, kebanyakan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada kita Polri atas kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, tetapi kebanyakan masyarakat memohon kepada Polri agar selalu dilaksanakan patroli di wilayah yang dikategorikan rawan kejahatan dan rawan-rawan yang lainnya. Terkait masalah Minggu Kasih itu yang dilaksanakan yang saat ini ditargetkan dilaksanakan di masing-masing gereja. Kita juga melaksanakan himbauan, selain melaksanakan pengamanan, kita juga melaksanakan kegiatan himbauan pesan-pesan Kapolres yang intinya mengajak kepada para jemaat agar selalu juga mengantisipasi hal-hal yang terjadi terkait masalah pemilihan umum. Iya, tapi kalau terkait dengan perkembangannya sampai saat ini masyarakat Buleleng khususnya di Sukosade sudah cerdas ya terkait dengan kepemiluan di tahun mendatang ini ya. Betul. Bagaimana sama-sama supaya pemilu nanti berjalan dengan lancar tanpa adanya pelanggaran. Karena memang kalau di kepemiluan itu banyak sekali yang namanya pelanggaran Pak ya. Baik itu politik uang, penyebaran berita bohong seperti hoax. Itu yang tadi Pak Kanit Binmas sampaikan. Ada juga kampanye hitam ya. Jadi karena itu peran Polri dan juga penegak hukum lainnya harus benar-benar berperan dalam pemilu sebagai penegak hukum itu yang memiliki kewenangan Pak ya dalam hal mungkin tindak pidana pemilu menjadi satu dalam sentra Gakumdu nanti ya. Dan polisi pun ini bertindak sebagai penyidik Pak ya di Gakumdu ya. Nanti jikalau ditemukan adanya pelanggaran pemilu ya Pak Kanit Reskrim. Baik Bu Ayu, benar sekali Bu Ayu terkait pelanggaran tindak pidana pemilu di mana dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi kegiatan penyelidikan maupun penyidikan itu bersama-sama Bu Ayu. Jadi di masing-masing kecamatan ada namanya Panwaslu. Nah, Panwaslu ini melakukan serangkaian penyelidikan. Nah, bila mana ditemukan adanya pelanggaran maupun peristiwa tindak pidana, nanti Panwaslu akan berkoordinasi atau melaporkan ke Gakumdu itu, sentra Gakumdu, yang di dalamnya ada Bawaslu sendiri, kejaksaan maupun kepolisian. Nah, terkait laporan tersebut akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan nanti bersama-sama dari Gakumdu tersebut, dari kejaksaan, kepolisian maupun Bawaslu. Demikian Bu Ayu. Oke, kita juga menantikan atensi pendengar ya
Pak Kanit, Nggih, siap, Reskrim siap, atau Bu Ayu, siap. Pak Kanit Binmas, tentu saja di 24644 ataupun ke WA Pro 1 pendengar di 08113999 dan kita sharing seputar topiknya antisipasi pelanggaran hukum di wilayah Polsek Sukesade jelang pemilu 2024. Hadir itu Bapak Iketut Darmi ke SH, ini sebagai Kanit Binmas Polsek Sukesade, Bapak Ibtu Kadek Robin Yohana SH sebagai Kanit Reskrim Polsek Sukesade ya. Dan sekali lagi kami sampaikan topiknya antisipasi pelanggaran hukum di wilayah Polsek Sukesade jelang pemilu 2024. Tadi juga banyak sekali ditekankan oleh baik itu Pak Kanit Reskrim ataupun Pak Kanit Binmas, bagaimana kita masyarakat khususnya terkait penyebaran berita bohong atau hoax ini, supaya kita bisa bijak dan saring dulu sebelum sharing begitu ya, jangan sampai terprovokasi ya, terpancing dengan adanya berita-berita bohong atau hoax ya. Dan yang pastinya peran Polri ini juga bisa dikatakan meningkatkan pengawasan informasi di media sosial, itu bisa mencegah yang namanya penyebaran berita hoax di masyarakat. Mungkin masyarakat jikalau menemukan ada informasi-informasi nyeleneh bisa konfirmasi ya Pak ya ke Polri itu sendiri ya terkait informasinya ya Pak Kanit Reskrim ya. Nggih Bu Ayu. Jadi bila mana masyarakat menemukan tentang dugaan ya Bu Ayu ya, ada unsur-unsur berita bohongnya, hoaxnya itu, ya kita kepolisian setempat dari lini paling bawah. Kan ada polisi Banjar, Babin Kamtibmas, dan juga bisa ke polsek setempat. Bisa melaporkan. Ini dugaan beritanya ini mungkin memecah belah warga sekitar, sara, agama kan gitu Bu ya. Ya jadi kita terima dan kita akan tindak lanjuti. Dan kita bisa mengklarifikasi bila mana informasi tersebut ternyata mengandung unsur bohongnya atau memecah belah persatuan kesatuan bangsa kita Bu Ayu. Oke, baik. Ya, sembari menantikan atensi pendengar ya, mohon izin kepada kedua narasumber kita jeda sejenak. 97,9 FM 101,2 FM Dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum? Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya. Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita. Ih, nih. Adek kamu jajannya kuat juga ya? Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih. Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau nggak? Di mana tuh? Ada. Ada Cikbul. Apalagi tuh Cikbul? Ciki ngebul. Kakak nggak gaul sih. Bisa aja nih anak. Zaman kita mana ada Cikbul. Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu? Oh ya? Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan. Ngeri juga ya. Kakak, aku mau bawa. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya. Gimana kalau kita main domikado? Mau nggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma.
menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya. Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Om Swastiastu. Dengan ini kami sampaikan, RRI Singaraja tetap memberikan pelayanan kehilangan STNK pada hari Sabtu dan tanggal merah kecuali hari Minggu. Dan untuk pelayanan dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA. Demikian informasi disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi, Santi, Santi Om. Satu masih di Dialog Hai Bali Ken-Ken, tentu saja seputar topiknya antisipasi pelanggaran hukum di wilayah Polsek Sukesade jelang pemilu 2024 bersama dua narasumber, Bapak Ibtu Iketut Darmike SH sebagai Kanit Binmas Polsek Sukesade dan Bapak Ibtu Kadek Robin Yohana SH sebagai Kanit Reskrim Polsek Sukesade. Dan memang pendengar, dalam pemilu ini tidak jarang terjadi ya tindak pidana pemilu seperti politik uang, penyebaran berita bohong atau hoax, serta kampanye hitam dan juga lainnya. Kita masih nantikan atensi Anda pendengar di 24644. Anda bisa berkomentar, menyampaikan masukan ataupun berpendapat terkait topik kita pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Bagaimana, sudah sembuh Bapak? Yes, sudah. Inggih, luar biasa. Silakan Bapak. Selamat pagi Bapak-Bapak narasumber dari Polsek Sukesade. Selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Pertama kami ucapkan selamat ulang tahun RI ke-78, di mana kami lihat sudah dilaksanakan dengan semarak di Buleleng ini. Itu sangat baik sekali. Dan kedua, kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak telah hadir di RRI Singaraja untuk menyampaikan hal-hal yang sangat penting terkait dengan antisipasi hukum pelanggaran hukum menjelang pemilu 2024, di mana kami sudah banyak mendengarkan upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Bapak
terkait dengan edukasi, pemberian imbauan pada masyarakat, dan juga program-program dari Kepolisian dari Indonesia. Itu sangat luar biasa sekali. Di mana perkembangan proses pemilu kami lihat sudah semakin menghangat, terutama di pusat dan juga di Bali sudah ada pelanggaran-pelanggaran, yaitu perobekan gambar-gambar di luar Buleleng. Ini perlu diantisipasi bagaimana di Buleleng selanjutnya agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Ini perlu kita terus berupaya bagaimana antisipasi di setiap desa, kelurahan, dan semuanya agar tidak terjadi hal. Tentunya dalam kesempatan ini kami memberikan saran dan masukan kepada Bapak Polsek, terutama terkait dengan edukasi dan imbauan terus ditingkatkan melalui Babin Kaptimas di masing-masing desa. Dan juga kami sangat menarik sekali adanya tadi disampaikan terkait dengan polisi Banjar. Ini sangat bagus sekali. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak, apakah sudah mulai dilaksanakan polisi Banjar ini? Tentunya polisi Banjar ini sangat-sangat penting dilakukan di masyarakat karena menyentuh kelangsungan masyarakat, berhadapan dengan masyarakat. Ini bagus sekali. Harapan kami selanjutnya agar nantinya dari Babin dan juga dari Polsek dari Polisi Banjar Agus terus melaksanakan sosialisasi imbauan-imbauan pada masyarakat di saat ada pertemuan di desa di Banjar-Banjar. Ini sangat penting dilakukan. Demikian saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya Bapak, Buleleng tetap aman dan damai di dalam penyelenggaraan agar pemilu dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tidak ada permasalahan-permasalahan. Sekian, terima kasih. Lebihnya, mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana atas masukannya dan juga ini respon positif Pak ya, support dan motivasi kepada jajaran Polsek Sukesade terkait bagaimana nanti perkembangan proses kepemiluan bisa juga dikatakan nanti semakin hangat ya, karena ada di luar Buleleng sudah ditemukan oleh Pak Sudarsana tadi ada perobekan gambar-gambar. Ini semoga di Buleleng tidak terjadi hal-hal seperti itu, dan peran Polri juga terus berupaya setiap desa dan kelurahan gitu ya tetap optimal. Dan polisi Banjar ini dipertanyakan apakah sudah mulai dilaksanakan ya. Yang pastinya harapan dari Pak Nyoman Sudarsana sama dengan harapan jajaran Polsek Sukesade ya. Nanti pemilu tetap aman, damai dan lancar. Kita terima kembali atensi pendengar. Selamat pagi. Halo. Halo. Nggih, silakan Bapak Made Ribek napi wayah ade niki. Nanti tiang salah kalau tiang panggil Made Ribek wayah ade katanya. Oh, ade wayah lagi nih kebalikannya ya. Nggih, silakan Pak Made. Masih masuk nih. Sudah masuk niki, sudah on air. Langsung saja Pak Made. Om Swastiastu, Bapak narasumber. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Pak Made. Inge, pertama di tiang alam demun. Nanti titip salam Bapak nih. Gen-genten ke Bapak Kapolsek, kebetulan ya bekas murid dulu yang banyak tegal. Hari lah kan nih, Pak Made. Beliau ada kesibukan Pak Made. Ini apa-apa? Nanti tiang sampaikan salamnya dari salam gurunya. dari Pak Made. Pak Made nggih. Gurunya nih budu-buduan. Tapi kan menjadikan anak didiknya berhasil. Mudah-mudahan anak-anak saya murid-murid pasti iya nih kasar jajan pasti salah titik artinya berprestasi dan tadi gini bahkan dulu Wakapolda Balinya kan banyak sekali Pak Komang Suryasti ya nggih Kapolda Semarang Pak itu Tatang itu iya betul itu juga ya mantan murid nggih amun ane mangkin ane kenderang Pak
meskipun khusus pemilu, cuma yang kami khawatirkan di Banjar kalau ada polisi Banjar kan ada linmas Pak ya, ada linmas, ada pecalang, gimana nanti biar nggak tumpang tindih Bang ya. Mudah-mudahan pada ngelakukan aneh khawatiran Pak yang kita khawatirkan ya. Kalau memang ada dulu yang mengabdi itu ya, Pak biar itu bukan polisi Pak pendidikannya bukan pendidikan polisi Pak ya, hanya sekadar tahu. Mugi-mugi bisa yang cara Bali ngerumbe ikut membantu polisi untuk pengamanan. Cuma yang kenten Bapak apalagi kecamatan Sukosado, waduh medannya ya enak-enak, kecok-kecok Bang naik turun. Niki made cocok dengan mana di Dumon di Banjar. Masih wilayahnya ini gerembengan dong kan. Pada pindah kada di kota saya di Sukosado buin gerembengan. Ngurusin gerembengan dong kan. Langsung gore Bang minta tolong. Kemudian Babin Kamtibmas itu supaya aktif juga. Pastinya ngantor ya Pak, cari di kantor. Di kepala desa dogen ngoyong jam kantor mulia, milu mulia Bang Desa. Ikut juga di luar jam dinasnya. Ya Bang pengawasan terhadap keadaan di masyarakat. Aman niki kemanten niki di RRI sih niki Pak. Dengan Ayu Sundari Pak Made. Dari bener Bu kalang atuh kemudian Pak. Nggih. Ayu bersinar bermusundara nih. Ampure de Ayu ya. Inggih Pak Made. Aman kemanten Bapak. Semua niki Pak Made ribek. Aduh pengelingsirnya di Delot Peken ini. Oh dulu gurunya Pak Kapolsek nggih. Yang sudah mendidik membentuk sampai menjadi orang sukses ya. Oke, kita terima kembali penelpon. Selamat pagi. Merdeka Pak Putu Mahardipa. Inggih. Selamat pagi Bapak narasumber ya. Selamat pagi Bapak Putu. Sedikit saja yang bertaken ya. Luas wilayah Sukosado kan luas sekali ya. Dan medannya pun tidak ringan. Ya, kalau kita wilayah di barat harus melalui ya kita berbeleng mereka aja pakai pelaku itu. Timur jauh medannya di Silangjana, selatan Pansesari dari Suwonegiri keturun Cogobleng. Ini saya katakan medannya berat ya, data geografis, topografinya dan sebagainya. Kalau kita lihat memang situasi kondisi demikian ya, karena penduduknya pun heterogen. Nah, ini menandakan suatu daerah ini ya daerah pegunungan jauh dari laut. Ya, jadi Bapak punya anak buah yang terpencar Babinsa ini tetap koordinasi dengan Pak Kapolsek mengenai wilayahnya masing-masing ini. Mengenai keadaan masyarakatnya ada sebagian pada ada isu-isu yang negatif ya, yang menyesatkan bisa memecah belah bangsa, belah kuahar masyarakat. Nah, ini sekali ini kalau dulu saya ingat ya ada pemilih sebelumnya itu 1971, 77, ya 82. Ya, Sukosado ini ya termasuk daerahnya yang benar-benar perhatian khusus. Itu lihat ada sejarahnya. Ya, oleh karena itu dengan ada kemajuan teknologi yang dalam medsos sekarang ini, apalagi sudah semakin canggih demokrasi sekarang ini, jadi pengarah pemilu sudah mengadopsi ya mengakomodir dan berkampanye di media sosial. Saya terus terang saja di media sosial saya bisa saya lihat seorang tunanetra ini mendengar itu saja bagaimana berat tugas yang secara polisi sekarang memantau itu pengarah pemilu ini. Mari kita bersama-sama supaya pemilu aman, tentram, damai dan lancar, supaya kita meredam suasana demokrasi ini pada dirusak oleh media sosial yang sangat meresahkan. Yang hoax ini. Itu doa saya
Semoga tugasnya lancar, tetap kekompakan personil dengan TNI, Polri, dengan masyarakat, dan bersama ikut Orsospol dan sebagainya yang berkontestasi ini harus betul-betul netral. Ini harapan. Semoga merdeka. Om Santi, Santi, Om Rahayu. Inggih, matur suksema Pak Putu Mahardipa atas atensinya. Ini juga bagus sekali ya supportnya dari Pak Putu Mahardipa. Memang sih tugas apapun yang kalau ada kegiatan ataupun event yang menantang Pak ya, termasuk di pemilu mendatang nanti, berat juga nih tugas dari kepolisian untuk pengamanan pemilu tentunya, dan tugas-tugasnya semoga lancar, itu harapan Pak Putu Mahardipa. Tetap dijaga kekompakan dengan masyarakat, dan memang sih luas wilayah Sukesade itu berapa luasnya Pak ya? Medannya pun juga tidak ringan begitu ya. Ini Babinsa tetap harus berkoordinasi dengan Kapolsek jika ada isu-isu negatif yang menyesatkan ataupun memecah belah masyarakat lainnya. Nggih, sembari menantikan atensi pendengar yang lain, tapi karena durasi sepertinya ya, silakan langsung dijawab saja Bapak ataupun ditanggapi dari ketiga pendengar tadi. Yang pertama Pak Kanit Binmas ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Nyoman Darsana, Swastiastu, yang sangat hormat sekali, bangga terkait masukan-masukan dari Pak Nyoman terkait edukasi yang perlu ditingkatkan, terutama dari Babin, kemudian keberadaan dari Polisi Banjar. Memang keberadaan Polisi Banjar ini saat ini memang membantu tugas Babin di tingkat Banjar. Ya, kalau di Babin adalah melaksanakan tugas-tugas atensi kegiatan ya, di tingkat desa. Tujuan daripada Polisi Banjar ini yang pertama adalah melaksanakan deteksi dan deteksi dini terkait adalah permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat Banjar. Begitu. Baik, terima kasih. Selama ini kegiatan Polisi Banjar sudah dilaksanakan, sudah dikukuhkan. Kami mohon juga akan selalu mohon masukan-masukan dari Pak Nyoman terkait masalah kegiatan-kegiatan Polisi Banjar ini. Terima kasih. Tambahannya Pak Kanit Reskrim. Baik Bu Ayu, terkait tadi dari Bapak Putu Mahardipa ya. Nah, ini baru saya mendengar informasi beliau ternyata aktif ya mendengarkan berita-berita itu Bu Ayu ya. Ternyata ada peristiwa di tahun 71, 77 sama 82. Iya. Itu sebelum lahir tuh Bu Ayu. Sama Pak. Belum lahir. Ternyata memang ada sejarah di situ. Iya. Tapi tetap kita antisipasi. Memang wilayah Polsek Sukesade dilihat dari demografi dan topografi, memang wilayahnya wilayah desa perbukitan ya. Di situ ada Selat, Tegalingga, Kayu Putih, Wonogiri, Pancesari, Pegayaman. Memang betul tingkat kinerja polisi di desa maupun di Banjar dengan medan seperti itu. Tapi sekarang Astungkare berbeda. Mungkin dulu akses jalan sulit. Sekarang semua akses jalan sudah masuk ke gang-gang aja sudah jalannya udah bagus. Artinya kepolisian dalam hal ini Polsek Sukesade dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilu tahun 2024 tetap kami akan maksimalkan. Kira-kira demikian Bu Ayu. Oke. Ya, yang pastinya memang dari ketiga pendengar tadi harapannya tuh pemilu tetap berjalan dengan lancar, aman, damai begitu ya, tidak ada riak-riak kecil ya. Tapi yang namanya euforia kepemiluan itu pasti ada saja tindak pelanggarannya begitu Pak ya. Betul. Sudah semua terjawab ya Pak Kanit Reskrim ataupun Pak Kanit Binmas. Polisi Banjar tadi juga sudah dijelaskan begitu ya sejauh mana perannya, dan memang sudah berjalan Pak ya. Sudah berjalan ya sampai saat ini. Juga yang namanya sosialisasi ataupun edukasi, ada Jumat Curhat, ada Minggu Kasih gitu ya. Selain Jumat Curhat dan Minggu Kasih apa lagi Pak? Itu ya kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama itu kan kegiatan patroli malam. Patroli malam, iya. Dari pihak Babin akan selalu melaksanakan sambang ke menyentuh masyarakat. Sudah yang sudah dilaksanakan. Iya, tapi yang pastinya peran Babinsa ini
tetap bertugas sesuai tupoksinya Pak ya. Jangan sampai nanti pegawai yang lainnya sudah keluar ikut juga babinnya di luar jam dinasnya melakukan pengawasan begitu Pak ya. Sudah Pak ya, sudah optimal Pak ya perannya tugasnya ya Pak ya. Di luar jam dinas apabila ada kegiatan-kegiatan di desanya, masalah yang menyangkut masalah kegiatan yang menonjol akan selalu diatensi walaupun itu di luar jam dinas, malam pun dilaksanakan. Tetap jadi tanggung jawab. Oke, ya. Berarti luar biasa semangat sekali Pak ya. Tugas dari Babinsa niki nggih. Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas dari kepolisian. Kalau dari TNI Babinsa. Oke. Sekarang di masyarakat disamakan itu ya karena mungkin Babinsa sama Babin Kamtibmas. Karena berbeda. Di desa itu ada di TNI itu Babinsa, dari kepolisian itu Babin Kamtibmas. Tapi dua-duanya sama. Sama tugas-tugasnya, melaksanakan tugasnya ya. Termasuk patroli ikut juga Babin Kamtibmasnya Pak ya. Itu tetap bersinergi Bu Ayu terkait Babinsanya, Babin termasuk tokoh yang lain tetap melaksanakan patroli. Oke, iya. Kalau setiap hari dilaksanakan patroli malam memang bisa dikatakan ada saja Pak ya yang melakukan tindak kriminalitas. Betul Bu Ayu. Jadi terkait kejahatan Bu Ayu ya. Kejahatan itu kan ada niat dan kesempatan. Niat ini kan berada di mindset orang, di kepalanya kan. Kalau kesempatan itu bisa secara kasat mata. Kesempatan itu kita bisa hindarkan, artinya kunci nyantol, pintu terbuka, itu kan kesempatan-kesempatan yang tinggal menunggu niat si pelaku untuk melakukan kejahatan. Nah itulah langkahnya kami dari pihak kepolisian Polsek Sukesade berkaitan dengan patroli, himbauan, hilangkan kesempatan sehingga niat pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan. Demikian Bu Ayu. Oke, baik, karena durasi Pak ya, berhubung keterbatasan waktu, silakan sebagai penutup closing statementnya ataupun pesan penting. Bisa juga himbauan ya Pak ya kepada pendengar Pro 1. Silakan Pak Kanit Binmas. Baik, terima kasih Bayu. Kami Polri menjelang pemilu ini mohon kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh politik agar tetap selalu menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif menjelang dan maupun setelah pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Kami menekankan kepada masyarakat agar selalu menjaga kerukunan di tengah perbedaan pilihan maupun dukungan politik pemilu yang terserentak tahun 2024. Intinya kita selalu kompak, tanggung jawab untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif, itu saja. Baik, luar biasa pesan pentingnya Pak Kanit Reskrim. Yang tambahkan Bu Ayu, jadi peran serta masyarakat dalam mensukseskan pemilu tahun 2024 ini sangat penting sekali. Lintas sektoral dari TNI, Polri, Pecalang, Linmas, Babin Kamtibmas, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna, relawan-relawan yang saya harapkan peran sertanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban sehingga menyukseskan pemilu tahun 2024 berjalan lancar, aman dan sukses. Demikian Bu Ayu. Iya, semoga Pak ya, apapun yang menjadi peran dan tugas dari kepolisian tetap semangat melaksanakan tugasnya Bapak. Iya, pemilu juga lancar, aman dan damai, kondusif. Menuju Indonesia maju luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Ibtu Iketut Darmika SH sebagai Kanit Binmas Polsek Sukesade dan Bapak Ibtu Kadek Robin Yohana SH sebagai Kanit Reskrim Polsek Sukesade sudah hadir ke Pro 1 dan sharing ya bersama pendengar lain terkait topik antisipasi pelanggaran hukum di wilayah Polsek Sukesade jelang pemilu 2024. Untuk Pak Nyoman Sudarsana, Pak Made Ribek dan Pak Putu Mardipe, terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber tadi. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali kepada kedua narasumber. Dan pendengar, dengan berakhirnya Hai Balikankan sekaligus saya Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan hari ini di akhir pekan ya, edisi Sabtu 19 Agustus 2023. Sesaat lagi ada rekan-rekan kami yang bertugas yang akan menemani kebersamaan Anda hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ayu Sundari pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang dan sampai